Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Listi. Hari ini adalah hari yang ke-49. Saya akan bercerita bagaimana Tuhan Yesus betul-betul menyertai dan memelihara saya sebagai seorang ibu rumah tangga di dalam badai dan pelangi kehidupan rumah tangga. Saya lahir dalam keluarga Kristen. Demikian juga Yanto, suami saya. Dahulu saya bertemu pertama kali dengan Yanto di tempat kursus Mandarin di GII Hock Im Tong, Bandung. Saat itu ada 2 kelas Mandarin. Masing-masing kelas kurang lebih 30 peserta. Saya kebetulan satu kelas dengan Yanto. Nah, pada saat baru awal masuk kursus, saya jelas belum kenal dengan Yanto. Saya bersama dengan teman-teman berniat untuk pindah kelas, tetapi ditolak oleh Lause. Saya yakin itulah jalan dari Tuhan, bahwa saya akhirnya bisa kenal dengan Yanto. Tentunya saat itu Yanto duluan yang naksir saya. Dan sampai ada kejadian lucu, saudara-saudara. Yanto mengunjungi alamat yang salah, alias salah alamat. Namun Tuhan sudah menentukan bahwa saya berjodoh dengan Yanto. Istilahnya itu cinlok di Hock Im Tong, bukan cinlok di kampus. Singkat cerita, kami menemukan kecocokan dan menjalin hubungan lebih serius pada masa awal kuliah sampai kami bekerja. Kami berpacaran kurang lebih 9 tahun lamanya. Sebelum menikah, Yanto resign dari pekerjaan dan mencoba usaha tekstil di Surabaya. Sedangkan saya masih bekerja di salah satu bank di Bandung. Puji Tuhan, usaha tekstil yang Yanto rintis berjalan dengan lancar. Sehingga saat kami menikah, saya resign dari bank dan memutuskan untuk pindah ke Surabaya. Kekasih Tuhan, setelah pindah ke Surabaya, saya beralih profesi menjadi full-timer. Full-timer IRT, ibu rumah tangga. Saya bersyukur dan menikmati menjadi ibu RT. Saya dapat memberikan perhatian untuk suami dan anak-anak saya, Nathan and Natalie. Banyak orang berpendapat, ibu RT adalah sekedar suatu kegiatan yang biasa dilakukan, hanya sekedar ibu rumah tangga. Beda kelasnya dengan wanita karir, wanita pengusaha, wanita yang menjadi pemimpin di organisasi. Ibu RT adalah ya sekedar ibu RT. Saya pun pada saat itu pernah berpikir sih seperti itu. Betapa bangganya ya kalau saya itu bisa kerja dan kelak bisa menjadi direktur. Semua orang hormat dan tunduk kepada saya. Ada peribahasa Inggris, "It is nice to be needed." Sangat menyenangkan ketika kita menjadi orang yang penting. Setiap saat telepon berdering, meminta persetujuan atau bertanya. Serasa dunia dalam genggaman tangan. Kita bisa menentukan nasib kita dan orang lain. Berbeda dengan menjadi ibu RT, nasib saya bergantung kepada kepala keluarga yang mencari nafkah. Tetapi dalam perjalanan hidup saya, akhirnya saya sadar bahwa ibu RT adalah bukan sekedar. Ibu RT adalah karir yang Tuhan berikan kepada saya, di mana saya dapat melihat buahnya. Ketika saya lihat keluarga saya bertumbuh sehat dan menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Di dalam karir saya menjadi ibu RT, tentu sama seperti yang lain. Badai dan pelangi telah dilalui. Dan satu hal, kekasih Tuhan yang saya mau beritahu, di tengah badai dan pelangi kehidupan saya,
saya merasa adanya penyertaan Tuhan dengan segala kesabaran, ketegasan, belas kasihan, dan kemurahan Tuhan Yesus. Kekasih Tuhan, Rasul Paulus di dalam Roma 5 mengajarkan kepada kita artinya dari suatu ketekunan, bukan melalui sekedar omongan, tetapi ketekunan yang diperoleh melalui semua peristiwa kehidupan kita, melalui badai dan pelangi kehidupan, sehingga kita dapat menyaksikan betapa Tuhan tetap setia dalam kehidupan saya. Saya pun hari demi hari ingin di dalam setiap keadaan dapat berkata, betapa besar kasih Tuhan dalam hidup saya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur pada pagi ini kembali Tuhan ingatkan betapa besar kasih Tuhan yang menyertai, yang mendampingi, yang menggendong kami di dalam setiap badai dan pelangi kehidupan kami. Buat kami semakin tekun dalam iman melalui setiap peristiwa kehidupan kami, sehingga hari demi hari kami dapat terus menyaksikan betapa besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.